Pada tahun 2015 ini beberapa wilayah Indonesia menghadapi fenomena alam yang disebut dengan El Nino. El Nino akan mengakibatkan peningkatan suhu dan berkurangnya curah hujan. Kondisi inilah yang menyebabkan wilayah Indonesia yang berada di bawah garis khatulistiwa akan mengalami kekeringan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan El Nino pada tahun 2015 ini akan berlangsung cukup lama. Musim kemarau kita akan lebih panjang dari biasanya. Gitu. Nah, kalau untuk Jakarta sendiri, kemungkinan sampai bulan November baru mulai perlahan-lahan akan transisi ke arah musim hujan. Gitu. Selain itu juga temperatur akan lebih tinggi sedikit daripada biasanya. Mungkin kalau temperatur ambiennya kita bilang mungkin hanya sekitar 1 derajat. Indonesia sudah mengalami musim kemarau sejak bulan Mei 2015 lalu. Beberapa wilayah bahkan sudah mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Pemerintah Indonesia berusaha mengantisipasi dampak El Nino ini dengan pendistribusian pompa air ke berbagai daerah. Karena itu, Kementerian Pertanian lebih awal melakukan antisipasi sejak Januari. Sejak Januari, kami sudah siapkan pompa air sampai hari ini 21.000 unit dan ini sudah terdistribusi ke seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, kami juga sudah memperbaiki irigasi tersier. Sampai dengan hari ini 1,3 juta hektar sampai dengan hari ini. Pemerintah Indonesia bahkan berencana akan menambah curah hujan dengan menggunakan teknologi modifikasi cuaca. Mulai 2 bulan yang lalu sebenarnya sudah dilakukan antisipasi dan khusus untuk hujan buatan kita bekerjasama dengan TNI dan juga sudah disiapkan pesawatnya. Tinggal kita mengatur konsulnya, kita harapkan 1-2 hari ini sudah bisa terbang di tempat-tempat yang catchment. Tapi sangat disayangkan, pemerintah Indonesia ternyata belum mampu melakukan upaya sistematis dan terstruktur untuk menghadapi bencana kekeringan yang berlangsung setiap tahunnya. Bencana kan tidak hanya persoalan menangani pada saat terjadinya bencana, tapi aspek terpenting adalah upaya mitigasi atau aspek pencegahan. Nah, yang kita nilai selama ini bahwa pemerintah sungguh sangat jauh atau terlambat dalam melakukan upaya-upaya mitigasi terhadap bencana-bencana seperti kekeringan yang terjadi saat ini. Padahal di beberapa tahun sebelumnya itu sudah terjadi pengalaman yang serupa, sehingga pemerintah diharapkan sebenarnya jauh bisa lebih responsif untuk bagaimana mencegah dampak buruk tersebut, misalnya dengan menerapkan early warning system tentang perhitungan atau prediksi terjadinya bencana kekeringan, situasi perubahan iklim segala macam. Untuk meminimalisir dampak kekeringan saat musim kemarau tiba, pemerintah harusnya membatasi izin pengelolaan hutan oleh perusahaan swasta. Hal ini dilakukan supaya fungsi hutan sebagai penyimpan cadangan air bisa dimaksimalkan. Dalam catatan Walhi secara khusus bahwa kawasan hutan kita itu paling banyak dimonopoli oleh perusahaan skala besar. Ada minimal 4 sektor dari perusahaan skala besar ini yang menguasai kawasan hutan sekitar 57 juta hektar dari sekitar 120 juta hektar kawasan hutan Indonesia. Itu ada perusahaan logging atau perusahaan kayu, kemudian hutan tanaman industri, terus ada perkebunan sawit dan tambang. Nah, apa artinya dari problem ini? Bahwa kawasan hutan kita untuk pemanfaatan industri ekstraktif itu justru jauh lebih meningkat. Nah, ketika ini dinarasikan dalam satu skema kebijakan yang terus berlanjut, berarti bisa diprediksi kawasan hutan kita sebagai kawasan tangkapan air yang paling besar, yang paling potensial, itu akan hilang. Pemerintah Indonesia juga bisa mencontoh keberhasilan negara Brazil dalam mengatasi krisis kekeringan di saat musim kemarau. Negara yang juga terletak di garis khatulistiwa ini menanam tanaman yang hanya memerlukan sedikit air pada saat musim kemarau. Yang efektif lagi adalah memprediksi. Ya. Jadi kalau di Brazil mereka sudah tahu dan sudah diperhitungkan. Ya, daerah ini akan terjadi kekeringan sekian. Maka apa yang akan terjadi? Dibikin skenario yang sangat besar. Sebenarnya kita sudah banyak membuat skenario. Yang utamanya itu adalah memang diseminasi kepada masyarakat. Ya, bukan hanya pemerintah yang harus membuat itu, tapi diseminasi bahwa bulan ini Anda harus tahu ini bakalan terjadi begini gitu. Itu yang paling utama. Ya, jadi bisa diprediksi, oh ini kekeringan, jangan membuat sawah misalnya. Tapi mungkin bisa dengan palawija dulu, ya kan? Ya itu kan yang sangat
tidak memerlukan banyak air. Krisis air bersih sudah menjadi tamu abadi saat musim kemarau melanda Indonesia. Jika pemerintah Indonesia tidak mampu mengelola cadangan air, maka tamu ini bisa saja menjadi penghuni tetap negeri ini saat musim kemarau tiba. Jadi, jangan bilang pemerintah tidak tahu tentang masalah ini, karena kami sudah memberitahukannya.